Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dan kita bersyukur tanpa terasa kita sudah ada di akhir pekan lagi, dan kita bersyukur untuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari-hari hidup kita. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh Engkaulah segalanya bagi kami. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mau berserah. Sebab Engkau yang senantiasa kami nanti-nanti. Seperti rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa, hatiku rindu menyembah-Mu. Sekali katakan seperti rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa, hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asa, hatiku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa, hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau
Allah yang seperti-Mu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara hidup kami, Kau yang menjagai kami. Kami bersyukur. Haleluya. Puji nama-Mu. Pujilah Kau Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau.
Kami puji Engkau, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Allah, ya Allah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory bagimu, glory bagimu, syukur, syukur. Ya Allah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Yesus, Yesus, Ajar kau Tuhan, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkan kami, yang tak pernah membiarkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji, kami sembah Engkau. Makasih, makasih, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami puji, kami muliakan.
karena namamu. Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Engkau segalanya bagi kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Puji namamu. Puji namamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Syukur bagimu. Ya Allah, ya Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah segalanya
wajah-Mu, kebenaran-Mu, itu bahagia. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Ini pengakuan kami dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Engkau lebih dari cukup, Engkau lebih dari siapapun dan apapun juga. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Hanya Engkau yang dapat memenuhi semua kebutuhan kami. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau sumber segala sesuatu bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan bela kasih-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami boleh menikmati hidup yang berkemenangan. Dan kami memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Ahe. Saya minta maaf pagi ini tutup video karena videonya bermasalah. Nggak tahu suaranya bermasalah nggak hari. Oke, silakan Ko Ahe, silakan. Belum di unmute kok suaranya. Suara Ko Ahe belum di unmute dulu. Terima kasih Pak Heri. Shalom dan semangat pagi Bapak Ibu semua. Halo. Selalu diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali dapat berkoramdio karena anugerah Tuhan begitu besar bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam Wahyu 19:1-21 yaitu tentang nyanyian atas jatuhnya Babel. Ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Bentar ya, saya buka dulu. Sorry. Karena HP saya ini yang satu nih, harus dibuka. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan ke-4 makhluk itu tersungkur dan menyembah
Allah yang duduk atas takhta itu, dan mereka berkata, Amin, haleluya. Demikian ayat 5. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya. Kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan dari Allah. Ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh membuat. Ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ayat 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus putih. Ayat 15. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ayat 18. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun yang hamba, dan baik yang kecil maupun yang besar. Ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ayat 20. Dan tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Kedua, dilempar hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala oleh belerang. Ayat ke-21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut
penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi ini firman Tuhan itu di Wahyu 19 ayat 1. Satu sampai hilang bentar, sorry Bapak Ibu. Ya, saya ulangi. Pada pagi hari ini kita akan sharing firman Tuhan yaitu di Wahyu 19 ayat 1 sampai 21. Kepada Rasul Yohanes yang telah diberikan pengwahyuan tentang keadaan di surga. Ketika kumpulan orang banyak membawakan kidung pujian kepada Tuhan dengan kata haleluya, artinya terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita juga patut berkatakan puji Tuhan haleluya atas segala kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Bahkan Tuhan memberitahu kepada kita semua melalui firman-Nya di Wahyu ini segala yang pasti akan terjadi dalam dunia ini dan selalu menasihatkan di dalam setiap firman-Nya agar kita sebagai anak-anak-Nya tetap waspada menjalani hidup ini, dan karena iblis begitu licik dan menggoda kita. Tetapi iblis tetap kalah di bawah kaki Tuhan, asal kita mau tetap tekun, yaitu taat setia dan rendah hati, mendengarkan dan menjalankan setiap firman-Nya. Karena keselamatan, kemuliaan, kekuasaan ada pada Tuhan Allah kita. Karena kebenaran dan adil, segala penghakimannya atas segala kejahatan pasti ada konsekuensinya dan akan mengalami kehancurannya. Aplikasi yang saya dapatkan pada pagi hari ini supaya kita tetap dilindungi oleh Tuhan atas penghakimannya, yaitu yang pertama, tetap berdoa dan mengucap syukur dan berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana, yaitu yang boleh kita baca nanti di rumah masing-masing, yaitu di Matius 25 ayat 4 sampai 13. Yang kedua yang saya dapatkan, menjauhkan dari segala bentuk kejahatan dan tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Yang ketiga, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu di Ibrani 10 ayat 25. Yang keempat, selalu berbuat kebaikan dan beritakan kabar baik kepada semua orang. Yang kelima, pergi dan jauhkan Babel adalah gambaran dunia dari segala hawa nafsu, keinginan daging dan keinginan mata, serta kecongkakan hidup. Semua yang di atas kita lakukan supaya di saat Tuhan memberikan penghakiman atas dunia ini, kita semua ada dalam pelindungannya, kuasa Allah. Sehingga kita bisa bersuka-cita bersama Bapa kita di dalam perjamuan anak domba Allah, dalam kekekalan bersama Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi ini pastikan kita semua ada di dalam perjamuan tersebut. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saya serahkan kembali kepada Bapak Heri. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng yang sudah berikan sharing firman dan mengingatkan kita beberapa hal dari Wahyu pasal 19. Nah, hal yang penting yang perlu kita ingat, seperti yang beberapa hari ini juga sudah disinggung oleh Ko Simon, Pak Yosia, juga Ko Aheng pagi hari ini, bahwa setiap kita ini adalah mempelai perempuan dalam pesta pernikahan anak domba Allah itu. Dan
pagi hari ini, khususnya di ayat yang ke-8, kepada kita kan sudah dikaruniakan supaya kita memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan di situ katakan bahwa lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jadi selain seperti apa yang Koah tadi katakan, kita terus hidup di dalam doa, pujian, penyembahan, bersyukur seperti apa beberapa hari yang lalu Ibu Dorcas beritahu kepada kita tentang Asbury Revival yang sedang terjadi di Kentucky dan meluas ke negara-negara bagian. Dan mari setiap kita juga, mungkin kita tidak bisa terbang ke Kentucky sana, tapi sesungguhnya biarlah dalam hidup kita Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus yang membawa dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Disitulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yaitu kita berjaga-jaga seperti Koah tadi katakan. Kita berjaga-jaga dalam hal apa? Supaya kita tidak sampai jatuh lagi di dalam perbuatan-perbuatan Babel yang seperti kemarin kita sudah sama-sama dengar, yaitu perbuatan-perbuatan duniawi yang penuh dengan kenajisan, penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi sebaliknya, sebagai mempelai Kristus, pagi hari ini kita diingatkan, biarlah setiap kita akan memasuki pesta perkawinan anak domba sebagai mempelai yang siap di dalam perjamuan kawin itu. Supaya kita tidak seperti apa yang Paulus pernah sampaikan kepada jemaat di Korintus, katakan dia takut kalau kita terperdaya seperti Hawa diperdayakan oleh ular. Kalau kita baca di 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dikatakan ini, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang paling sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, beberapa hari yang lalu kita juga diingatkan ukuran yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita bukan cuma sekedar terpanggil, bukan sampai hanya di level dipilih, karena saya percaya setiap kita sudah dipilih menjadi calon mempelai Kristus, tapi setia sampai akhir. Nah, gimana caranya? Ya seperti Ko Aheng tadi katakan, nanti baca di Matius pasal 25, 5 anak darah yang bijak, yaitu berjaga-jaga, membawa minyak, bicara tentang hidup di dalam urapan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini digambarkan seperti lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Artinya bukan hanya sekedar lip service, tetapi benar-benar nyata dalam tindakan hari-hari kita, bahwa perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang benar. Dan bagaimana kita bisa hidup benar, melakukan hal-hal yang benar, gak ada cara lain Bapak Ibu. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Sederhananya apa kata firman Tuhan? Udah lakukan. Firman Tuhan bilang sabar, ya sudah sabar. Firman Tuhan bilang jujur, ya jujur. Firman Tuhan bilang mengampuni, ya mengampuni. Firman Tuhan bilang hidup rukun, ya hidup rukun. Firman Tuhan ajar kita hidup damai, ya hidup damai. Nah, pokoknya apa kata firman Tuhan, apa kata kebenaran, lakukan. Ya itulah hidup kita sesungguhnya. Dan berkali-kali saya katakan, tidak ada yang susah, tidak ada yang sukar untuk kita melakukan firman Tuhan. Yang penting kita mau taat. Apa itu taat? Dengar, lakukan. Matikan ego kita, matikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi mari pikiran kita ditundukkan pada pikiran Kristus, perasaan kita ditundukkan di bawah perasaan Kristus, kehendak kita ditundukkan di bawah kehendak Kristus. Life is simple, berkali-kali saya katakan hidup itu sederhana kok. Yang penting kita mau taat. Sebab itu Amsal ingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
karena dari situlah terpancar kehidupan. Miliki kerendahan hati, miliki kelemah lembutan, mudah aman hidup kita. Karena orang yang rendah hati itu akan mudah diajar, orang yang lemah lembut itu mudah dibentuk. Emosi-emosi apapun kita, ya apa kata firman, ketika kita tunduk, ya pasti kita akan mengalami damai sejahtera lagi. Nah, begitulah hidup. Jadi mari persiapkan diri kita sebagai mempelai Kristus dengan baju lenan yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih tadi, yaitu perbuatan benar. Jadi jelas, mari iman tanpa perbuatan itu mati, kata Yakobus. Jadi kita nggak cuma bisa ngomong haleluya puji Tuhan seperti kudus di dalam gedung gereja, tapi bagaimana hidup kita sehari-hari memancarkan iman kita, memancarkan kemuliaan Bapa kita, dan itulah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu saja yang mau saya tambahkan dari apa yang firman Tuhan ingatkan pagi hari ini. Dan seperti yang Ko Aheng tadi ingatkan, baca di rumah nanti masing-masing Matius 25. Supaya kita tidak menjadi seperti anak darah yang bodoh, tapi kita menjadi 5 anak darah yang bijak, yang mempersiapkan segala sesuatu. Bukan cuma ketakutan menyongsong kedatangan Yesus kali yang kedua, tapi mari benar-benar kita persiapkan hidup kita. Dan pagi hari ini sekali lagi, hidup dalam perbuatan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, dimanapun kita berada. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan sesuatu dari ayat-ayat ini dan mau dibagikan. Ibu Dorcas mau bagikan sesuatu? Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Joni Samuel, karena Bapak Hengki tidak muncul pagi ini. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, Bapa, pagi hari ini, kalau kami boleh dipersiapkan menjadi calon pengantin Tuhan. Bila Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami setiap hari dipelengkapi Tuhan. Untuk hidup dalam kebenaran, supaya kami boleh memakai lenan halus itu Tuhan. Kami boleh menjadi calon pengantin yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Daniel Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, semakin hari Engkau semakin memperlengkapi hidupnya Tuhan. Hidupnya dan keluarganya Tuhan boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua pagi hari ini yang hadir dalam PMB pagi ini. Kami terus menjaga hati kami, terus bersih dan benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi calon pengantin di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan, memberkati para hamba-Mu dan para pelayan-Mu, supaya mereka boleh melayani Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga lewat pelayanan mereka, umat-Mu yang hadir boleh dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Semakin mengasihi Engkau. Engkau juga berkati jemaat-Mu supaya mereka memiliki hati yang rinduan, haus untuk bersekutu bersama-sama dalam setiap ibadah raya kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati Tuhan, berkat keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden dan segala stafnya Tuhan, gubernur, bupati, dan wali kota, dan sejajarannya Tuhan. Engkau menaruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan.
Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang Kau sediakan melimpah buat bangsa kami. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami ini, Indonesia ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ko Daniel, silakan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus, sepanjang hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah ya Tuhan sama-sama sharing firman-Mu di dalam koram Dio ini ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh kami aplikasikan setiap firman yang telah kami dengar ya Tuhan, boleh kami tetap tekun, yaitu setia dan taat, jaga hati ya Tuhan, dan rendah hati, dan tetap tunduk kepada firman Tuhan, dan perbuatan benar di dalam hidup kami semua ya Tuhan. Supaya kami dapat memancarkan ya Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, apabila ada yang sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan, Kau pulihkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sampai malam nanti kami serahkan sepenuhnya tentang kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang menuntun kami ya Tuhan, segala apa yang kami kerjakan dalam pelayanan kami ya Tuhan. Engkau di dalamnya menolong kami ya Tuhan Yesus. Dan setiap masalah ya Tuhan, Engkau ada di dalam memberikan solusi jadi jalan keluar bagi kami semua ya Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan ya Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi tiap kami, tutup bungkus setiap kami, keluarga kami, anak istri kami, bahkan anak cucu dan menantu kami semua ya Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini ya Tuhan, Engkau berkati buat berhasil ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga dan kuasa kebangkitan dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ayo, dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur telah Engkau. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.